Seorang wanita bermimpi tentang ular besar yang ingin menikahi bayinya. Keesokan harinya, seekor ular besar benar-benar muncul di halaman rumahnya. Karena takut mimpinya menjadi kenyataan, wanita itu memukul ular besar itu hingga mati. Namun, keesokan harinya setelah ular itu mati, ia mengalami keguguran. Saat neneknya membawa dukun beranak, wanita itu sudah meninggal karena kesulitan melahirkan. Dukun beranak segera menarikku keluar dari perut ibuku, dan menyadari aku tidak menangis, tidak bergerak, dan tidak bernapas. Selain itu, di dadaku terdapat kulit bermotif hitam seperti sisik ular. Teksturnya kasar dan dingin, persis seperti kulit ular sungguhan. Semua orang bilang aku anak iblis, dan meminta nenekku untuk menguburku. Namun, nenekku bilang aku berjodoh dengan ular. Ia segera berlari ke kuil Dewa Ular di kaki gunung. Ia menyalakan dupa dan berdoa di depan patung Dewa Ular. Namun, setelah sekian lama, patung Dewa Ular tidak bereaksi sama sekali. Nenekku pulang dengan putus asa, dan menyuruh ayahku untuk mencari tikar jerami untuk menguburku. Namun, pada malam pemakamanku, seorang tamu tak diundang datang ke rumah. Tamu itu adalah seorang pria berjubah hitam. Setelah melihat motif ular hitam di dadaku, wajahnya yang dingin menunjukkan sedikit kebingungan dan keterkejutan. Ia berkata kepada nenekku, aku akan menyelamatkan anak ini. Tapi 18 tahun lagi aku akan membawanya pergi. Demi menyelamatkanku, nenekku menyetujui permintaan pria itu. Pria itu memasangkan liontin giok berbentuk ular di leherku, lalu berbalik dan pergi. Begitulah caranya aku hidup kembali. Bahkan puskesmas mengatakan aku adalah keajaiban medis. Nenekku bilang pria yang datang malam itu adalah Dewa Ular dari gunung. Ia memberiku napas kehidupan, dan liontin giok berbentuk ular ini adalah untuk melindungiku. Aku tidak boleh melepasnya, bahkan saat mandi. Aku hidup dengan damai selama 18 tahun. Selama 18 tahun ini, aku selalu merasa ada seseorang yang mengawasiku. Tapi ketika aku menoleh, tidak ada seorang pun di sana. Aku sering curiga dengan liontin giok di leherku. Tapi saat aku berumur 8 tahun, liontin itu menyelamatkanku lagi. Saat itu aku dan teman-temanku memanjat pohon untuk mencari telur burung. Kami memanjat ke dahan tertinggi dan menemukan sarang burung yang baru dibuat. Ada 3 telur putih halus di dalamnya. Aku senang dan hendak mengambilnya. Tiba-tiba muncul seekor ular dengan kepala bersisik putih. Leher ular itu sedikit tegak. Ular jenis ini biasanya sangat berbisa. Aku panik, karena tahu ular itu ingin memakan telur burung. Benar saja, ular itu melingkar di sarang dan menjulurkan lidahnya yang merah ke arahku. Sepertinya ia akan menggigitku. Kakiku lemas dan aku jatuh dari pohon. Pohon itu tingginya sekitar 6 atau 7 meter. Jika jatuh, aku pasti mati atau cacat. Aku menutup mata dan berpikir ini sudah berakhir. Tapi aku tidak jatuh ke tanah. Aku jatuh ke pelukan yang kuat. Setelah menyadari aku masih hidup, aku perlahan membuka tangan yang menutupi mataku, dan melihat wajah yang dingin. Sebuah tahi lalat di ujung matanya menambah kesan menawan. Ia adalah orang tertampan yang pernah kulihat. Ia mengenakan jubah hitam yang jelas bukan pakaian modern. Rambut hitamnya yang panjang tergerai rapi di belakangnya. Tercium samar aroma hutan setelah hujan. Siapa kau? Tanyaku. Ia menurunkan aku dari gendongannya, menatapku dari atas. Mata sipitnya penuh dengan kegelapan. Namun suaranya dingin. Aku tunanganmu. Tunangan. Aku menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Hatiku diam-diam merasa sedikit gembira. Pria tertampan di dunia ini adalah tunanganku. Kau tidak takut padaku? Tanyanya sambil mengangkat alis. Aku menggelengkan kepala. Kenapa harus takut? Bukankah kau baru saja menyelamatkanku? Tiba-tiba ia menyentuh leherku dengan jarinya. Suhu tangannya lebih dingin daripada es. Di permukaan danau saat musim dingin, aku sampai mundur 2 langkah karena kedinginan. Matanya yang menyipit menunjukkan ketidaksenangannya. Jari-jarinya yang ramping menarik liontin giok dari tulang selangkaku. Ia berkata dengan dingin, pakailah ini baik-baik, jangan dilepas. Mengerti, aku mengangguk patuh. Raut wajahnya tampak sedikit lebih baik. Ia berjongkok, dengan lembut membersihkan tanah dari bajuku. Suaranya juga melembut, jangan memanjat pohon lagi. Dengarkan nenekmu, 10 tahun lagi aku akan kembali, dan membawamu pergi dari sini. 10 tahun lagi kau akan membawaku kemana? Tanyaku penasaran, namun ia tidak menjawab pertanyaanku. Ia berbalik dan menghilang dari halaman. Sepanjang sore itu, aku mencari tempat persembunyian di halaman, tapi aku tidak menemukan apapun. Saat makan malam, aku menceritakan tentang pria yang kutemui sore tadi kepada keluargaku. Suasana di meja makan tiba-tiba menjadi tegang. Setelah beberapa lama, nenek menghela nafas. Ia menyuruhku untuk tidak terlalu memikirkannya. Namun malam itu, aku melihat nenek diam-diam menangis di dapur. Ia berkata bahwa ia telah membesarkanku dan tidak ingin aku pergi. Ia rela memberikan uang, umur panjang, bahkan nyawanya sendiri, asalkan jangan datang lagi untuk menjemput cucunya. Saat itu aku tidak mengerti sama sekali. Aku hanya bisa kembali ke tempat tidur dan berpura-pura tidur. 10 tahun berlalu begitu cepat. Ketika aku hampir melupakan kejadian itu, bibiku mengalami masalah. Hari itu adalah hari kakakku membawa calon istrinya ke rumah. Biasanya di desa kami, calon istri harus diperkenalkan kepada semua anggota keluarga yang lebih tua. Tapi aku tidak bisa menemukan bibiku.
Aku bahkan pergi ke desa sebelah untuk bertanya kepada teman-teman bibiku. Mereka semua bilang tidak melihatnya. Sampai sore hari, bibiku tidak kunjung muncul. Keluarga mulai merasa ada yang tidak beres. Bibiku pernah sakit parah saat kecil. Otaknya lebih lambat daripada orang normal, atau biasa disebut keterbelakangan mental. Ia putus sekolah setelah SMP. Bibi membantu nenek di ladang, sekaligus merawatku. Tapi dengan kondisi pikunnya, niatnya lebih besar dari kemampuannya. Waktu kecil, aku sering menangis karena lapar. Butuh waktu lama baginya untuk menyadari aku lapar. Dengan keadaannya seperti itu, tentu saja ia tak kunjung menikah. Jadi di usia 30-an, ia masih tinggal bersama ayah dan nenek. Selain beberapa teman sekolah yang masih mau berinteraksi dengannya, ia tak punya kehidupan sosial. Kami semua bertanya-tanya kemana ia pergi. Hingga lewat tengah malam, terdengar langkah kaki terburu-buru dari pintu depan. Dengan gembira aku bilang ke nenek, Bibi pulang. Aku dan nenek pergi ke pintu depan untuk menyambutnya. Saat melihat Bibi, kami berdua tercengang. Seluruh tubuh Bibi berlumuran darah. Entah dari mana asalnya. Rambutnya yang berantakan juga dipenuhi bulu hewan. Kami tak bisa mengenali bulu hewan apa itu. Aku dan nenek memasukkan Bibi ke dalam bak kayu besar untuk memandikannya. Ia hanya bisa tertawa-tawa. Ia tampak lebih gila dari biasanya. Setelah kami membersihkannya, dan hendak tidur, ia datang menghampiriku, dengan ekspresi muram yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia menatap lurus ke dadaku dan menyanyikan, 14 Juli, hari baik di kalender lunar. Dewi Ular menikahi seorang istri, orang lain minggirlah. Saat yang tepat, tutup peti mati, kamar pengantin baru, lilin putih, bergandengan tangan. Nenek dan aku sangat ketakutan, dengan kondisi Bibi, untuk mengingat baris selanjutnya dari angsa saja ia butuh waktu lama. Tapi ia menyanyikan lagu sepanjang itu tanpa tersendat. Terutama saat nenek mendengar Dewa Ular menikahi seorang istri. Bibirnya bergetar. Malam itu, kami semua bermimpi sama. Dalam mimpi itu, ada ular besar sepanjang 5 meter, melilit dari balok rumah kami hingga ke atap. Sisik ular itu menggesek genteng, menimbulkan suara tumpul. Mata ular besar itu memancarkan cahaya dingin berwarna kuning keemasan. Menatapku dan keluargaku. Lidahnya yang merah menyala menjulur keluar. Tapi yang keluar adalah suara manusia. 18 tahun sudah dekat. Serahkan Shen Yunshu, kalau tidak, selanjutnya adalah satu-satunya putra di keluargamu. Keesokan paginya, nenek pergi ke toko arak dan membeli 2 kati arak Realgar. Ia menyuruh kami menyiramkannya ke seluruh sudut halaman. Sambil menyiram, nenek menangis terseduh-seduh. Ia masih belum mau melepaskan kami. Sudah 18 tahun, aku hanya punya satu cucu perempuan ini. Ayah mengerutkan kening, dan bergumam pelan. Aku juga hanya punya satu anak laki-laki. Untungnya nenek tidak mendengarnya. Ayah selalu lebih menyayangi anak laki-laki. Meskipun aku diterima di universitas terbaik di ibu kota provinsi, saat aku memberikan surat penerimaan itu kepadanya, ia hanya merokok 2 batang lebih banyak dari biasanya dan berkata sambil mendesah. Membesarkan anak laki-laki untuk hari tua, membesarkan anak perempuan hanya akan membuatnya pergi. 3 hari lagi ulang tahunku. Tapi rumahku diselimuti kesedihan. Bibi diikat tangan dan kakinya dengan tali rami oleh ayah, dan diberi obat tidur. Saat makan, tak ada yang berani bicara. Hanya suara dentingan piring dan sumpit. Sangat hening. Sampai jarum jatuh pun terdengar. Setelah makan, kami semua kembali ke kamar masing-masing. Sebelum tidur, aku ingin melihat apakah Bibi sudah bangun. Kalau sudah, aku akan memberinya sedikit air dan makanan. Ketika aku sampai di kamar Bibi, aku hanya menemukan tali rami yang berserakan di kaki tempat tidur. Orangnya sudah hilang. Aku segera berteriak, "Gawat, Bibi kabur lagi." Nenek dan ayahku langsung mengenakan pakaian dan pergi mencarinya. Hanya kakakku yang menatapku, lalu kembali ke kamarnya. Aku menggertakkan gigi dan ikut berlari keluar. Di perjalanan, aku terus berpikir, kemana Bibi bisa pergi? Desa Mangsan tidak terlalu besar. Semua tempat yang mungkin sudah kami cari. Hanya ada 2 tempat yang belum pernah kukunjungi. 1. Kuil Dewa Ular di belakang gunung. Keluargaku selalu melarangku pergi ke sana. Setelah mengingat mimpi tadi malam, aku juga tidak berani pergi ke kuil Dewa Ular. Yang tersisa hanyalah kuburan massal di lereng gunung. Kuburan massal itu berisi tulang belulang penduduk tadi kenal sejak desa ini dibangun. Juga anak-anak yang meninggal dini. Aku hampir dibuang ke tempat itu dengan dibungkus tikar jerami. Jadi, aku secara psikologis menolak untuk ke sana. Saat SD, beberapa teman laki-lakiku mencoba membujukku pergi ke kuburan massal. Aku duduk di tanah dan menangis keras. Bibilah yang datang dan menggendongku pulang. Konon, malam itu, teman-teman laki-lakiku demam tinggi setelah pulang. Seolah-olah kerasukan sesuatu. Sejak saat itu, mereka menghindariku. Bahkan sampai merayap di dinding untuk menghindar. Itu membuatku curiga kalau aku dirasuki makhluk halus. Aku diam-diam mengoleskan air mata sapi ke mataku. Tapi aku tidak melihat apa-apa. Teringat Bibi. Langkah kakiku semakin cepat. Ketika aku sampai di tepi kuburan massal, ku pusing karena bau busuk yang menyengat di udara, mengusir lalat yang berterbangan di sekitar. Aku melihat pemandangan yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Bibiku sedang duduk di atas tumpukan tulang, merobek tubuh serigala liar dengan kukunya. Sambil merobek, ia tertawa-tawa.
Dia sepertinya menyadari keberadaanku, dan menoleh ke arahku sambil tersenyum. Aku tidak tahan dan berlari ke samping untuk muntah. Sekarang aku tahu, dari mana asal darah dan bulu hewan. Di tubuhnya, nenek dan ayahku menyusul. Mereka juga terkejut melihat pemandangan seperti itu. Dengan wajah pucat, ayahku berteriak pada nenek. Ini semua salahmu, kau bersikeras untuk menyembah dewa ular itu. Gadis sialan ini lebih baik mati saja. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada anakku? Nenek berlutut di tanah dan menangis lama sekali. Akhirnya, aku membawanya pulang. Aku menyentuh matanya yang bengkak karena menangis. Terasa kendur dan keriput. Xiao Shu, nenek minta maaf padamu. Nenek seharusnya tidak menjodohkanmu dengan dewa ular itu. Nenek memegang tanganku dan menangis. Aku hendak menghibur nenek, tapi ayahku masuk ke kamar. Sebuah gaun merah terang dilemparkan ke arahku. Ini gaun pengantin ibumu dulu. Lusa kau harus menikah. Kau tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Aku membuka gaun pengantin itu. Motif dan sulamannya terlihat sudah tua. Ujung gaunnya bahkan ada beberapa lubang bekas gigitan tikus. Tapi, harus kuakui, modelnya masih cukup bagus. Nenek mengusap gaun pengantin itu dengan tangan gemetar. Xiao Shu, nenek akan memperbaikinya untukmu. Nenek akan menjadikanmu pengantin tercantik. Saat mengatakan itu, nenek akan menangis lagi. Aku segera melepaskan tangannya, dan mendorongnya keluar kamar. Aku akan menemani bibi. Nenek, tidurlah lebih awal. Aku tidak tahu apa yang akan kuhadapi. Aku juga tidak tahu apa artinya menikah dengan dewa ular. Aku ingin membujuk nenek agar tidak menangis lagi. Bukankah hanya menikah? Aku akan menikah. Tapi dari nada bicara nenek dan ayah, aku merasa seperti akan segera mati. Jadi aku tidak bisa membujuknya. Setelah sarapan, ayah mengikat bibi lagi dengan tali rami. Dia pergi bekerja di ladang. Nenek bersembunyi di kamar, menjahit baju pengantinku. Hanya aku dan kakakku yang duduk di halaman. Aku baru saja menyelesaikan ujian masuk universitas dan tadinya ingin belajar bahasa Inggris selama liburan musim panas. Untuk ujian TOEFL dan TOEIC nanti. Sekarang aku sama sekali tidak bersemangat. Aku mengambil batu dan menggoreskannya di tanah tanpa tujuan. Kakakku sesekali melihat ke atap. Seolah-olah ada ular yang akan meluncur turun kapan saja. Dia melirikku dan bertanya dengan santai. Kau benar-benar akan menikah dengan dewa ular itu? Hubunganku dengan kakakku tidak pernah baik. Dia selalu merebut makananku saat kecil. Kalau bukan karena nenek melindungiku, dia sudah beberapa kali ingin menjualku. Aku mengangguk, tidak ingin meladeninya. Tapi dia menyipitkan mata dan mendekat ke telingaku. Berbisik, ku dengar beberapa tahun lalu ada seorang janda di desa sebelah. Dililit ular. Beberapa bulan kemudian, janda itu melahirkan lebih dari 10 ular belang. Mereka merayap di seluruh rumahnya. Hentikan, kata-katanya membuatku merinding. Aku mendorongnya dan lari kembali ke kamar. Tapi kata-kata kakakku terus terngiang di kepalaku. Setiap kali aku menutup mata, yang kulihat hanyalah bayi ular merayap di lantai. Aku menggenggam liontin giok di leherku, berdoa agar itu memberiku keberuntungan. Aku tertidur dalam keadaan linglung. Dalam mimpi, aku melihat pria berbaju hitam itu. Wajahnya masih menawan dan mempesona. Siluetnya yang tinggi berdiri di bawah lampu, mengurangi sedikit kesan dinginnya. Dengan sedikit rasa sedih, aku menarik ujung bajunya. Bukankah kau bilang akan membawaku pergi? Kenapa kau belum datang? Jangan bilang kau berubah pikiran. Siluetnya tiba-tiba menjadi kabur, seperti tersembunyi di dalam kabut. Sesaat kemudian, dia berubah menjadi ular bermoncong lancip yang kulihat di pohon musim panas itu. Ekor ular itu melilit betisku, dan berkata padaku sambil menjulurkan lidahnya. Bukankah aku sudah datang? Aku terbangun dari mimpi buruk, memeluk selimut dan terengah-engah. Memikirkan bagaimana mungkin manusia bisa hamil anak ular. Tapi hari ini adalah hari pernikahanku, juga hari ulang tahunku. Nenek membelikanku kue dan berkata padaku, makanlah. Setelah selesai makan, kau harus pergi. Ayah dan kakakku sibuk sejak pagi. Entah dari mana mereka menemukan papan peti mati. Memalunya tanpa henti, aku melihat ke bawah dari jendela kaca lantai 2. Kebetulan kakakku mendongak dan menyeringai padaku. Matanya sekarang telah berubah menjadi hijau tua. Bahkan pupil matanya menjadi vertikal, dingin seperti ular. Aku segera mundur 2 langkah dari jendela. Takut kalau kakakku juga akan berubah menjadi ular. Saat senja, nenek memakaikanku gaun pengantin. Tangannya sangat terampil. Dia telah memperbaiki semua manik-manik yang lepas dan benang yang putus. Terlihat seperti baru. Dia menyisir rambutku dan merias wajahku sambil menangis. Akhirnya, dia menutupi kepalaku dengan kerudung merah. Adat kampung halaman adalah kaki pengantin wanita tidak boleh menyentuh tanah. Aku duduk di tepi tempat tidur dengan kerudung menutupi wajahku, dan kakakku menggendongku di punggungnya. Melewati halaman belakang rumahku dan berjalan menuju gunung. Tidak ada pengiring pengantin yang menaburkan bunga. Tidak ada teman atau keluarga yang mengantar. Nenek dan ayah berjalan di belakang kami. Aku merasa jalan di bawah kakiku semakin terjal. Tapi aku tidak bisa melihat apa-apa karena kerudung merah. Sepertinya sudah berjalan sangat lama. Sampai kakakku terengah-engah dan berkata, sampai. Lalu dia menempatkanku di tempat yang empuk. Aku mengangkat tanganku dan meraba-raba. Hatiku tiba-tiba terkejut. Bukankah ini peti mati yang dibuat ayah dan kakakku pagi ini? Kenapa mereka memasukkan aku ke dalam peti mati?
Kak, apa yang kalian lakukan? Aku berpegangan pada tepi peti mati dan berteriak tak berdaya. Ayah menatapku dan berkata dengan suara dingin, Dewa Ular ingin kau menikah dengannya. Jadi kami mengantarmu ke kuil Dewa Ular. Aku segera membuka kerudungku, menyadari aku berbaring di peti mati yang gelap gulita. Di sekitarku adalah kuil bobrok yang telah lama ditinggalkan. Di lantai ada sesajen buah dan sayuran yang baru saja diletakkan nenek. Di atas adalah sarang laba-laba yang berlapis-lapis. Apakah mereka ingin mempersembahkanku sebagai korban kepada Dewa Ular? Ketakutan membuatku menangis histeris. Nenek, aku tidak mau tinggal di sini. Aku mau pulang. Melihat itu, nenek juga menangis tanpa henti. Dia ingin mengulurkan tangan dan memelukku. Tetapi ayahku menghentikannya dan berteriak dengan marah. Jangan menangis, kau lahir di tahun ular. Bulan Yin, jam Yin, menit Yin. Itu adalah hari dan jam yang paling tabu. Hari pembunuh guru. Sejak hari kau lahir, kau telah dijanjikan kepada Dewa Ular. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jika kau tidak pergi dengan Dewa Ular, kita, seluruh desa akan menderita. Kata-katanya membuatku tercengang. Aku telah hidup selama ini tetapi aku tidak tahu bahwa tanggal lahirku begitu istimewa. Pantas saja nenek tidak pernah mengizinkanku untuk meramal. Pergilah dengan tenang, nanti kami akan membakar kertas untukmu. Entah kapan, kakakku telah berjalan ke belakangku. Kepalaku dipukul keras dari belakang. Sisakan napas untuk anak ini. Nenekku berlutut di samping peti matiku, meratap pilu. Tapi pandanganku sudah berputar-putar. Hal terakhir yang kulihat adalah patung batu berkepala ular dan berbadan manusia itu. Tatapannya begitu dingin, dan tanpa ampun. Entah berapa lama berlalu, suara ribut tabuhan membangunkan aku. Kubuka mata dan mendapati diriku duduk di dalam tandu pengantin. Di luar tandu, ada rombongan pengantin. Langkah mereka tampak kaku. Dua gadis membawa dua lentera merah dari kertas. Wajah mereka dipoles perona pipi tebal. Para pemain musik itu, jari-jari mereka tak bergerak. Seolah-olah mereka bermain musik, tapi juga tidak. Namun, suara seruling yang melengking terus terdengar. Entah berapa lama tandu berjalan, tiba-tiba berhenti. Ku dengar langkah kaki dari luar, mendekat dan berhenti di depan tanduku. Sebuah tangan dengan buku-buku jari yang jelas terlihat membuka tirai tandu. Lalu telapak tangan itu terulur ke arahku. Tangan itu tampak sangat familiar, seperti tangan orang yang menyelamatkanku di musim panas saat aku berusia 8 tahun. Dorongan yang tak dapat dijelaskan membuatku menggenggam tangan itu, tetapi suhu dinginnya membuatku merinding. Apakah di luar sangat dingin? Mengapa tangannya sedingin ini? Detik berikutnya, dia menuntunku keluar dari tandu, dan membawaku masuk ke dalam rumah dengan langkah mantap. Di dalam rumah, para tamu berdiri di kedua sisi. Ku dengar mereka saling menyapa, menyebut marga Hu, Huang, Bai, dan Hui. Tapi yang paling banyak adalah marga Liu. Begitulah aku dibawa ke aula utama. Mak Comblang berdiri di depan dan berteriak dengan suara melengking. Hari baik, saat yang tepat. Pasangan serasi, ikatan suci terjalin. Segera sembah. Aku agak bingung. Bukankah di drama televisi, pengantin wanita harus melangkahi Anglo? Mengapa kami langsung sembah tanpa melangkahi Anglo? Sembah langit dan bumi, teriak Mak Comblang. Tangan yang menggenggamku sedikit bergerak. Aku mengikuti gerakannya dan membungkuk untuk memberi hormat. Mak Comblang kembali berteriak, sembah Dewa Gunung. Mengapa bukan sembah orang tua? Siapa Dewa Gunung itu? Saat memberi hormat, pertanyaan-pertanyaan ini berputar-putar di kepalaku. Suami istri saling sembah. Selesai, mengikuti teriakan Mak Comblang. Aku menyelesaikan upacara sembah dengan linglung. Para tamu sudah minum sedikit anggur, dan ramai mendorongku ke arah kamar tidur. Mereka mendorongku ke arah kamar tidur. Apakah ini saatnya masuk kamar pengantin? Aku tiba-tiba merasa gugup, dan ingin menoleh untuk mencari pemilik tangan itu. Tapi kain penutup kepalaku menghalangi pandanganku. Semuanya merah. Saat aku menoleh dengan kecewa, dari sudut mataku, kulihat ekor berbulu, menyeret di lantai di antara kedua kaki orang itu. Saat aku berpikir aku salah lihat, ujung ekor itu tiba-tiba terangkat. Bulu-bulunya bergetar dan mengibas ke sana kemari. Aku sangat ketakutan sampai mencubit pahaku sendiri. Hanya dengan begitu aku bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saat itu, aku sudah didorong masuk ke kamar pengantin oleh mereka. Ruangan yang besar itu tidak dinyalakan lampunya. Hanya ada dua lilin merah dengan karakter si yang ditempelkan. Aku meraba-raba jalan ke tempat tidur dan duduk. Hatiku berdebar kencang seperti ada drum yang dipukul. Aku menatap pintu dengan waspada. Setelah hampir 1 jam berlalu, aku hampir tertidur sambil bersandar di tiang tempat tidur karena kantuk. Pintu kamar didorong terbuka dengan suara berderit. Sepasang sepatu bot merah tua bersulam motif ular perlahan berjalan ke arahku. Aku mencoba untuk melihat siapa yang datang. Namun, melalui kain kerudung merah yang menutupi pandanganku, aku hanya bisa melihat siluet tinggi dan ramping. Dia melangkah menuju tempat tidur kayu berukir tempatku duduk. Dia mengulurkan tangannya untuk mengangkat kerudungku. Tiba-tiba, terdengar suara riuh dan tawa dari luar pintu. Tuan Yu Jingzi tidak sabar ingin melihat pengantin wanita. Ya, benar-benar pertama kalinya dalam ribuan tahun. Semoga keberuntungannya menular pada kami juga. Suara melengking itu terdengar mabuk. Tapi aku mendengar suara mencicit seperti tikus menggerogoti sesuatu. Aku langsung teringat apa yang kulihat saat upacara pernikahan tadi.
Ku bergidik ketakutan. Pria di depanku tampak sangat kesal karena diganggu. Dia membentak dengan keras, "Pergi!" Sekelompok orang yang ingin membuat keributan di kamar pengantin itu langsung bubar. Hanya aku yang merasa suaranya agak familiar. Sepertinya pernah ku dengar di suatu tempat. Tapi aku tidak bisa mengingatnya saat itu. Setelah suara di luar tenang, tangan di depanku juga tampak kehilangan kesabaran. Dan langsung menarik ujung kerudungku. Wajah yang familiar muncul di hadapanku. "Kau!" Seruku terkejut. Wajah ini tidak pernah kulupakan selama lebih dari 10 tahun. Dia datang dalam mimpiku setiap malam. Tetapi jarang berbicara denganku. Setiap kali aku hampir bangun, dia perlahan menghilang. Pria itu mengangkat alisnya, tampak sedikit terkejut. "Kau masih ingat aku?" Ku mengangguk. "Kau orang yang menyelamatkanku di bawah pohon itu." Dia tampak sedikit lebih bahagia. Bibir tipisnya tidak lagi mengerut. "Ku sudah menyelamatkanmu lebih dari sekali. Saat kau berumur 16 tahun, kau jatuh ke sungai. Kau sudah tenggelam. Bagaimana menurutmu kau bisa berenang ke tepi?" Aku tertegun mendengarnya. Musim panas saat aku berumur 16 tahun banyak hujan. Jalanan di gunung berlumpur dan sulit dilalui. Aku berjalan pulang dari sekolah sambil memegang payung. Tanpa diduga, aku tersapu banjir bandang ke sungai. Aku hanya sempat menggapai-gapai beberapa kali sebelum kehilangan kesadaran. Ketika aku membuka mata lagi, aku melihat ayahku berdiri di depanku dengan wajah cemas. Aku selalu berpikir bahwa ayahkulah yang mempertaruhkan nyawanya untuk menarikku keluar dari air. Itulah sebabnya dia begitu marah. Sekarang aku berpikir, jika ayahku yang menyelamatkanku dari sungai, mengapa pakaiannya tidak basah? "Mengapa kau menyelamatkanku?" tanyaku tanpa sadar. "Karena kau wanita yang akan kunikahi, Leng Xuanxiao. Malam ini adalah malam pertama kita. Kau tahu bagaimana menjadi seorang istri?" Sebelum aku bisa menjawab, Leng Xuanxiao mendorongku ke tempat tidur. Kemudian kerah bajuku ditarik paksa oleh tangan besar. Suhu tangan itu sedingin es di bulan Desember. Bukan suhu yang dimiliki manusia. Aku tersentak kedinginan. "Apa yang kau lakukan?" Aku terkejut dan marah. Leng Xuanxiao mendengarnya dan berkata dengan acuh tak acuh. "Malam pertama, bukankah aku baru saja mengatakannya? Lepaskan, aku tidak mau malam pertama denganmu. Aku mau pulang." Aku berteriak dan mendorongnya sekuat tenaga. Tapi meskipun aku mengerahkan seluruh kekuatanku, dia tetap tak bergeming. Melihat itu, Leng Xuanxiao tertawa dingin. Sret, gaun pengantin yang dibuat nenek dengan susah payah robek menjadi dua. Aku menutup mata karena takut, tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Senyum jahat kakakku terlintas di pikiranku. Lilitan ular, apakah dia akan melilitku? Setelah beberapa lama, Leng Xuanxiao tidak melakukan apa-apa. Aku pun sedikit membuka mata. Aku melihatnya menindihku. Tatapannya tertuju pada dadaku. Entah kenapa, kulit di dadaku terasa keras seperti kulit ular. Dan memiliki pola seperti sisik ular. Nenek bilang aku seperti ini sejak kecil. Dan karenanya aku diejek dan dikejar-kejar anak-anak lain di desa. Mereka bilang aku wanita ular. "Apa yang kau lakukan?" Suaraku sedikit gemetar. Leng Xuanxiao menunjuk kulit berpola ular di dadaku. Dan berkata dengan serius, "Intisariku ada di sini." "Apa?" Aku tidak mengerti apa yang dia katakan. "Bagaimana intisarimu bisa ada di tubuhku?" Ekspresi Leng Xuanxiao menjadi aneh. Matanya yang dingin diwarnai kebingungan. Aku juga tidak tahu, tapi aku bisa merasakannya di sini. Aku tiba-tiba punya firasat buruk. Selanjutnya, dia akan merobek jantungku untuk mengambil intisarinya, lalu aku akan mati. Saat aku kebingungan, sebuah pedang tajam jatuh dari atas, dan langsung menusuk tubuh Leng Xuanxiao. Darah merah tua mengalir di sepanjang ujung pedang ke tubuhku. Jika orang biasa terluka separah ini, mereka pasti akan langsung mati. Tapi Leng Xuanxiao hanya menatap pedang itu, dan berdiri sambil meraung. "Kalian pikir pedang biasa bisa melukaiku?" Aku ketakutan dan menyusut ke pojok tempat tidur, menyangkal dengan cepat. Bukan aku." Pedang yang menancap di tubuhnya tiba-tiba bersinar keemasan. Mantra-mantra keluar dari pedang itu, dan melilit Leng Xuanxiao seperti tali, membuatnya tidak bisa bergerak. Suara nenek tiba-tiba terdengar dari pintu. "Xiao Shu, cepat keluar, pedang itu tidak akan bisa menahannya lama." Mendengar itu, Leng Xuanxiao membentak, "Shen Yunsu, jika kau berani pergi hari ini, jangan pernah menyesal." Aku melihat Leng Xuanxiao yang seluruh tubuhnya terikat mantra. Matanya sekarang penuh amarah, persis seperti ular besar dalam mimpiku. Aku segera berlari menuju pintu. Begitu keluar, aku melihat nenek dan seorang pendeta Tao berjubah berdiri bersama. Pendeta Tao itu memegang jimat. Bibirnya terus bergerak, sepertinya dia sedang merapal mantra. Melihatku tidak terluka, nenek segera berkata, "Ayo kita cepat pergi dari sini." Pendeta Tao itu mengangguk setuju. Dengan kibasan pengusir lalatnya, dia membawaku dan nenek pergi. Teringat kemarahan Leng Xuanxiao, aku tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke belakang. Tapi pandangan sekilas itu membuatku terkejut. Saat datang, tempat ini adalah rumah dengan bata biru dan genteng putih. Di dalamnya terdapat berbagai perabotan antik, berusia tua tapi sangat berharga. Tapi sekarang hanya tersisa lubang gelap gulita, penuh lumut, dan beberapa tikus berlarian keluar dari lubang itu. "Bukankah aku di kuil Dewa Ular? Ini di mana?" Sambil membawa kami menuruni gunung, Pendeta Tao itu berkata,
Gadis bodoh, ini adalah gua ular tua berusia 1000 tahun. Ternyata, setelah aku dimasukkan ke dalam peti mati oleh ayah dan kakak, nenek tidak tega dan berusaha keras untuk menyelamatkanku. Kebetulan, tidak lama setelah aku lahir, pendeta Tao Mo Chou ini pernah turun gunung dan berkunjung ke desa kami. Begitu melihatku, dia langsung berkata, "Karma buruk, benar-benar karma buruk." Saat itu, nenek terus bertanya apa maksudnya, tapi dia menolak untuk memberitahunya. Dia hanya berkata dengan sungguh-sungguh, 18 tahun kemudian, jika ular itu datang mencarimu, datanglah ke biara King Yuan di Gunung Wanggu untuk menemukanku. Lalu, ketika bibi kecilku menjadi gila, nenek sudah menghubungi pendeta Tao Mo Chou. Ketika pendeta Tao Mo Chou tiba setelah menerima surat itu, aku sudah dimasukkan ke dalam peti mati dan tidak bernyawa. Dia segera merapal mantra dan menyelamatkanku dari Gua Leng Xuan Xiao. Aku tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan bertanya padanya, "Pendeta Tao Mo Chou, mengapa ular itu bersikeras ingin menikah denganku?" Mendengar itu, pendeta Tao Mo Chou merenung dan berkata, "Ada intisari miliknya di dalam tubuhmu. Intisari itu adalah kekuatan spiritual dari kultivasinya selama 1000 tahun. Dia telah kehilangan intisari ini selama 100 tahun. Jadi, meskipun tanpa intisari, dia masih bisa berubah menjadi manusia. Tetapi kekuatan spiritualnya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dan intisarinya ada di dalam tubuhmu. Untuk mendapatkan nutrisi dari intisari, dia harus bersatu denganmu. Setelah intisari secara bertahap diserap olehnya dan perlahan terpisah dari tubuhmu, dia bisa membedah hatimu dan mengambil kembali intisarinya." Mendengar itu, aku terdiam lama karena ketakutan. Untunglah nenek dan pendeta Tao Mo Chou menyelamatkanku. Kalau tidak, cepat atau lambat aku pasti akan dibunuh ular itu. Tapi setelah dipikir-pikir, ada satu hal yang aku tidak mengerti. Mengapa intisarinya ada di dalam tubuhku? Pendeta Tao Mo Chou melirikku dan berkata dengan penuh arti, "Aku tidak tahu. Aku hanya bisa melihat bahwa kau memiliki hubungan karma yang rumit dengan ular itu. Tapi semua hal di dunia ini tidak lebih dari sebab akibat. Hutang karma dari kehidupan lampau akan menagih di kehidupan sekarang." Kehidupan lampau. Aku mengerutkan kening. Apakah benar ada reinkarnasi di dunia ini? Pendeta Mo Chou menghela nafas lagi. Untung dia sekarang kehilangan inti energinya. Kalau tidak, jimat ini tidak akan bisa mengendalikannya. Tapi meskipun begitu, ini hanya bisa menahannya sementara waktu. Tidak lama lagi dia akan melepaskan diri. Nenek hampir menangis setelah mendengarnya. Dia menggenggam tanganku erat-erat dan berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi? Cucuku yang malang. Dia baru berusia 18 tahun. Pendeta Mo Chou, tolong pikirkan cara untuk membantu kami." Pendeta Mo Chou berpikir sejenak dan mengeluarkan selembar kertas kuning dari sakunya. Di atasnya terdapat jimat yang digambar dengan tinta merah yang sulit dimengerti. "Aku akan memberimu sebuah jimat. Setelah pulang, tempelkan di pintu rumahmu." Ular tua itu terluka oleh pedang kayu pikku. Dengan jimat ini, dia tidak akan bisa masuk. Nenek menghela napas lega dan segera menerimanya. "Terima kasih, Pendeta Mo Chou. Tapi kalian harus ingat, apapun yang dikatakan ular itu kepada kalian, jangan pernah membuka pintu." Sebelum pergi, Pendeta Mo Chou berulang kali mengingatkan kami. Kemudian dia pergi sambil mengayunkan sikatnya. Setelah berjalan semalaman di jalan gunung, cahaya mulai muncul di cakrawala. Rumah kami terlihat di depan. Nenek menggenggam tanganku dan bergegas ke sana. Namun, pintu didorong terbuka dari dalam. Ayahku, dengan wajah seperti baru bangun tidur, keluar membawa baskom untuk mengambil air. Melihat nenek menggandengku menuruni jalan gunung, ekspresinya langsung berubah menjadi marah dan menunjukku sambil berteriak, "Dasar pembawa sial, ngapain kembali ke sini?" Nenek berdiri di depanku dan berkata dengan sabar kepada ayahku, dengan nada yang tulus, "Anak ini susah payah lolos dari Dewa Ular. Biarkan dia masuk ke rumah." "Apa, kau bilang dia lolos?" Ayahku bertanya dengan terkejut. "Apakah Dewa Ular mengizinkannya?" "Aku tidak bisa membiarkan anak ini disakiti ular itu. Jadi aku meminta bantuan Pendeta Mo Chou." Dewa Ular dilukai parah oleh Pendeta Mo Chou. Nenek mungkin sedikit gugup, suaranya sedikit gemetar. Pendeta Mo Chou juga memberi kami jimat. Selama jimat itu ditempel di pintu, kita akan baik-baik saja. Ayahku menatapku dengan ragu. Dia bertanya dengan tegas, "Sen Yunshu, benarkah begitu?" Nenek diam-diam menarik bajuku, mengisyaratkan agar aku tidak terlalu banyak bicara pada ayahku. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Meskipun ayahku terlihat enggan, dia tetap minggir sedikit, membiarkanku dan nenek masuk ke rumah. Aku merasa takut dan lelah sepanjang jalan. Akhirnya kembali ke rumah yang kukenal. Aku langsung masuk ke dalam kamar. Aku sama sekali tidak melihat ayahku di belakangku, menunjukkan senyum licik. Setelah masuk, nenek, saat ayahku tidak memperhatikan, pergi untuk mengunci pintu halaman dengan rapat. Aku menempelkan jimat yang diberikan Pendeta Mo Chou dengan butiran beras ketan. Setelah memastikan jimat itu tidak akan tertiup angin, aku merasa lega. Setelah itu, semuanya di rumah seperti biasa. Seolah-olah ada atau tidaknya aku tidak membuat perbedaan. Hanya saja, penyakit bibi kecilku sepertinya semakin parah. Ayahku takut dia akan kabur lagi. Jadi dia mengikat tangan dan kaki bibi kecilku ke kaki tempat tidur dengan kawat baja. Tatapannya kosong dan linglung, bibirnya yang pecah-pecah bergetar.
menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Melihat itu, nenek menghela nafas. Bibi kecilmu lahir pada tanggal 14 bulan 7 Imlek. Jiwanya lemah. Dulu ada peramal yang pernah bilang, dia mudah menarik perhatian makhluk kotor. Waktu kecil, dia pernah seperti ini. Dia pergi ke prosesi pemakaman di rumah tetangga tua Liu. Begitu melihat peti mati diangkat, dia pingsan. Setelah pulang, dia demam tinggi selama beberapa hari dan mengigau. Mengucapkan banyak omong kosong. Dia bilang, jangan kubur aku di sana. Nanti keturunannya akan putus. Saat itu, aku merinding mendengarnya. Karena setelah itu, keluarga tetangga tua Liu benar-benar tidak punya anak lagi. Putra tetangga tua Liu menikahi seorang wanita dari kota. Entah bagaimana, wanita itu mengalami keguguran berulang setelah menikah dengannya. Dan 2 tahun lalu, putra tetangga tua Liu pergi ke selatan. Bekerja di lokasi konstruksi di kota lapis kedua. Karena musim panas terlalu panas, dia tidur di bangunan berbahaya yang sedang dibangun untuk berlindung dari matahari. Mungkin dia tidur terlalu nyenyak, sehingga buldoser datang dan merobohkan bangunan berbahaya itu, dan langsung meremukkannya di dalamnya. Keluarga tetangga tua Liu benar-benar kehilangan keturunan. Bahkan anak perempuan pun tidak ada yang tersisa. Memikirkan hal itu, apa yang dikatakan bibi kecilku ternyata benar. Setelah itu, bibi kecilmu bangun dan menjadi linglung. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di desa yang membiarkannya menghadiri pemakaman lagi. Bahkan saat pemakaman kakekmu, aku, dan ayahmu yang mengurusnya. Nek, apa kau tidak pernah meminta pendeta Mochou untuk memeriksa bibi kecil? Nenek menggelengkan kepalanya. Sudah, pendeta Mochou bilang bibi kecilmu adalah seorang Tianjinu dan tidak bisa disembuhkan. Apa itu Tianjinu? Aku bertanya. Saat itu, pendeta Mochou hanya mengatakan, rahasia surga tidak boleh dibocorkan. Setelah mengatakan itu, nenek mencari foto bibi kecil saat SD. Wajahnya bersih dengan senyum cerah. Saat itu, bibi kecil masih seorang gadis normal. Aku melirik foto itu, lalu melihat wanita gila berambut kusut di depanku. Aku merasa sedih. Aku mengambil sisir dan ingin menyisir rambutnya. Tapi dia langsung mencengkeram pergelangan tanganku. Bibi kecil, lepaskan tanganmu.